Selamat malam Bu Melati dan Bu Desi. Perkenalkan, nama saya Kesha Maningrum dari Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5 dengan NIM 212101101. Baik, di sini saya akan memaparkan tutorial penggunaan Prezi dan menampilkan hasil presentasi saya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama, di sini saya sudah membuka Microsoft Bing. Mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dapat menggunakan Chrome ataupun Firefox. Di kolom pencarian kita akan mengetik Prezi. Setelahnya kita klik link yang pertama kali muncul pada desktop. Kemudian kita login. Kebetulan sebelumnya saya sudah mendaftar atau sudah sign up, jadi di sini sudah terdapat email dan password saya. Kemudian kita klik login. Kemudian di sini kita bisa klik create new presentation. Selain di sini akan banyak muncul berbagai jenis template yang teman-teman bisa pakai. Mungkin kita pilih salah satu sebagai contoh, kemudian kita klik use this template, kemudian kita beri judul misalnya anemia, kemudian klik anyone on the web, kemudian klik continue. Oke, setelah template yang muncul, teman-teman dapat menggunakan template ini untuk mengerjakan tugas presentasi. Kemudian background-nya juga dapat diganti dengan berbagai varian warna ya teman-teman. Terus juga bisa menambahkan image atau gambar. Selain dari gambar-gambar yang ada di Prezi, teman-teman juga bisa ngambil dari source yang lain, mungkin dari Google ataupun mungkin Pinterest seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemaparan hasil tugas saya. Di sini saya mengambil judul anemia pada remaja putri. Yang pertama, anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin darah yang rendah, yakni kurang dari 11 gram per desiliter untuk anak usia 6 hingga 59 bulan, 11,5 gram per desiliter untuk anak usia 5 hingga 11 tahun, 12 gram per desiliter untuk anak usia 12 hingga 14 tahun, serta wanita tidak hamil dan untuk usia 15 tahun ke atas, kemudian 11 gram per desiliter untuk wanita hamil, dan 13 gram per desiliter untuk pria dewasa atau usia 15 tahun ke atas. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang mempengaruhi negara-negara berkembang dan maju. Penyakit ini terjadi pada semua tahap siklus hidup, namun lebih sering terjadi pada wanita hamil dan anak kecil. Secara global, penyakit ini mempengaruhi 24,8% populasi dengan prevalensi tertinggi terjadi pada anak usia prasekolah, yakni 43%, yang dimana hal ini disebabkan oleh berbagai penyebab yang 50% kasusnya disebabkan oleh hal yang sama. Kemudian hasil survei Kesehatan Nasional Indonesia 2013 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada anak usia 1 hingga 4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun masing-masing adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Terjadi peningkatan prevalensi dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2007, yaitu masing-masing 27,7%, 9,4%, dan 6,9% pada anak usia 1 hingga 4 tahun, 5 hingga 14 tahun, dan 15 tahun hingga 24 tahun. Secara khusus, prevalensi anemia pada anak sekolah dan remaja hampir terjadi 3 kali lipat menurut Binder tahun 1958. Faktor penyebabnya
Berbagai penelitian menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anemia pada remaja putri secara umum meliputi yang pertama, pengetahuan gizi, di mana pendidikan ibu yang rendah menyebabkan asupan remaja putri tidak seimbang yang berujung pada anemia. Mengapa demikian? Karena di dalam keluarga, penyediaan makanan itu dilakukan oleh ibu. Sehingga apabila pendidikan ibu mengenai gizi itu rendah, maka ia tidak bisa menyiapkan asupan yang sesuai bagi keluarganya, terutama kepada remaja putri. Sehingga remaja putri pun akhirnya berpotensi terkena anemia. Untuk yang kedua, yakni pola konsumsi, masyarakat pedesaan biasanya lebih menyukai masakan tradisional seperti sayur-sayuran. Sayur yang tinggi zat gizi, khususnya Fe atau zat gizi ini sebenarnya bagus. Namun, sayuran ini sulit untuk diserap oleh tubuh. Sehingga perlu adanya edukasi mengenai sumber hewani di mana kandungan zat besi pada hewani seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan sejenisnya itu lebih gampang diserap oleh tubuh. Untuk berikutnya adalah sosial ekonomi, di mana pendapatan keluarga yang rendah atau pendapatan rumah tangga yang rendah dapat membuat remaja putri beresiko terkena anemia lebih besar. Dikarenakan dengan pendapatan yang rendah, akhirnya daya beli keluarga tersebut sulit untuk mendapatkan sumber hewani yang sekiranya harganya cukup mahal. Kemudian status kesehatan, di mana status gizi yang kurus pada remaja putri akan meningkatkan resiko sekitar 1,4 kali untuk menderita anemia. Kemudian untuk aktivitas fisik, di mana olahraga rutin sebenarnya dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada individu remaja putri. Kemudian yang terakhir adalah pola menstruasi, di mana hal ini merupakan salah satu penyebab anemia, di mana setiap bulannya remaja perempuan akan kehilangan darah dengan siklus 3 hingga 7 hari. Pencegahan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan konsumsi besi. Yang pertama adalah mengupayakan sumber hewani, di mana sumber hewani ini pun ada yang tidak begitu mahal, seperti contoh ikan, telur, dan mungkin daging ayam. Kemudian upaya kedua yakni adalah fortifikasi bahan makanan berupa Fe, asam folat, vitamin A, dan asam amino esensial. Salah satu contohnya untuk produk fortifikasi itu ada minyak goreng yang sudah terdapat kandungan vitamin A di dalamnya. Kemudian upaya ketiga adalah suplementasi besi folat secara rutin kepada penderita anemia. Jadi suplementasi di sini berupa kapsul ataupun tablet. Baik, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Selamat malam.